Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sebelum sebanyak itu ikannya jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian berkasih, dari bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan bersama digambarkan bagaimana kehidupan para murid Yesus. Ketika Yesus sudah wafat dan kemudian bangkit, lalu mulai menampakkan diri kepada para murid. Dan para murid memulai suatu kehidupan seperti yang dahulunya mereka hidupi. Sebagai nelayan, mereka kembali ke air untuk mencari ikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Simon Petrus bersama teman-temannya. Dan sebagai seorang nelayan, tentu tahu persis bagaimana sudah mendapatkan ikan yang banyak. Tapi tadi digambarkan bahwa mereka sudah bekerja semalam-malaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai akhirnya mereka pulang dan sudah dekat pantai, ada seseorang yang memerintahkan supaya menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Yang luar biasa bahwa Petrus mengikuti itu. Padahal secara manusiawi, ya dia sudah capek, sudah semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa.
Dan begitu dia menaburkan jalan, tidak begitu lama jalannya penuh dengan ikan. Sampai akhirnya yang lain menyadarkan bahwa itu Tuhan. Mereka langsung mengenali bahwa itu Tuhan. Maka betapa gembiranya, betapa sukacitanya mereka, karena dalam perjalanan kehidupan mereka senantiasa disertai oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga tidak salah ketika bersabda, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Dan ini dikenakan kepada Petrus. Dan tadi dalam bacaan yang pertama kita juga mendengarkan bagaimana Petrus memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Bahkan kesaksiannya itu juga disertai dengan mujizat-mujizat. Orang-orang yang sakit disembuhkan karena kuasa Yesus. Nah, atas perbuatan-perbuatan baik ini ternyata juga mencemaskan para pimpinan pada saat itu. Sehingga akhirnya Petrus ditangkap. Dan ketika diadili, kalau memang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apakah karena perbuatan baik ini harus dipenjarakan? Dan dia juga mengakukan secara terus terang bahwa itu semua dilakukan atas kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kamu tolak, yang telah kamu salibkan. Petrus begitu gagah berani, penuh semangat membela imannya. Dan Petrus ini pula yang menjadi pimpinan gereja yang pertama. Istilahnya juga menjadi paus yang pertama. Sampai akhirnya menuju kepada paus-paus pada berikutnya, sampai pada Paus Fransiskus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada banyak tulisan-tulisan tentang Bapak Suci kita, Paus Fransiskus. Ada banyak hal dikisahkan dari pengalaman pribadi diseringkan atau kesaksian, dan kita sekalian juga kurang lebih 12 tahun lebih kita merasa dekat dengan paus kita, walaupun ya ada belum pernah bertemu langsung, kecuali kita yang pernah ikut misa di Gelora tahun lalu, itu pun juga jarak jauh ya. Dan kita yang mengikuti dari televisi mungkin merasa dekat, tapi tatap dari muka ke muka mungkin jarang di antara kita. Ada 1-2 orang punya pengalaman bisa bersalaman dengan Bapak Suci, seperti Romo kita yang ganteng ini, Romo Lempo ini pernah salaman dengan Bapak Suci. Jadi luar biasa karena gantengnya. Karena saya kurang ganteng, maka saya diberi kesempatan salaman. Kasihan ya gue. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk mengenalkan Bapak Suci ini, saya suka tertarik pada satu tulisan yang mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah baca di hari-hari terakhir ini. Tulisan ini justru kesaksian seorang Muslim, bukan seorang uskup, kardinal, imam, tapi seorang Muslim, yaitu Bapak Safinuddin Al-Madani, mantan Ketua Umum PBHMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang pernah menjabat pada 2001 sampai 2003. Dia tulis demikian: dalam sejarah yang panjang kekristenan, ada momentum-momentum yang terasa bukan hanya sakral, melainkan juga sangat simbolik. Seolah langit dan bumi berdialog dalam seni. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari raya Paskah bukan sekadar peristiwa duka, tetapi juga sebuah pesan spiritual yang kuat bahwa ia sang gembala umat Gereja Katolik telah menyelesaikan tugas sucinya dalam menuntun umat kepada fajar kebangkitan, dan kini tiba gilirannya untuk pulang kepada Tuhan
yang ia cintai seumur hidupnya. Paskah adalah pusat dari iman Kristiani. Hari ketika umat percaya merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, simbol kemenangan kasih atas dosa dan harapan atas keputusasaan. Di hari itulah Paus Fransiskus mengakhiri persiaran duniawinya. Seperti kita ketahui, Paus wafat pada hari Paskah yang kedua, pada hari Senin. Bukan sebelum, bukan sesudah, melainkan tepat saat dunia Kristiani merayakan hidup baru. Sebuah penutup yang agung, seolah Paus menjadi penanda hidup. Ia datang untuk menghidupi Injil dan pulang setelah memastikan umat menyambut terang kebangkitan. Sebagai seorang pemimpin gereja, Paus Fransiskus tidak hanya membawa reformasi struktural dan doktrinal, tetapi juga membumikan Injil dalam narasi-narasi kemanusiaan yang universal. Dari langkah-langkah kecilnya, menyapa para migran, mengunjungi narapidana, memeluk kaum terlupakan, hingga pesannya tentang bumi sebagai rumah bersama umat manusia, semuanya menegaskan bahwa iman tidak pernah jauh dari kemanusiaan. Dalam pidato-pidatonya, Paus sering mengutip Santo Fransiskus dari Asisi, pelindungnya, sebagai simbol kesederhanaan dan kasih kepada semua makhluk. Dan seperti saat ini, Paus Fransiskus memilih hidup bersahaja di tengah istana Vatikan. Wafatnya di hari Paskah bukan sekedar kebetulan. Seperti kata teolog Hans Urs von Balthasar, kekudusan adalah keindahan yang tak dapat disangka, dan hidup yang dilayani oleh kasih akan menemukan waktunya sendiri untuk berpulang. Maka ketika Paus wafat tepat di hari raya kebangkitan, kita seperti diingatkan bahwa hidupnya adalah pelayanan kasih yang paripurna. Ia tidak mati dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan iman. Tokoh Muslim seperti Fazlur Rahman pernah menyatakan bahwa agama yang besar adalah yang mampu melahirkan keinsafan etis yang melintasi batas sektarian. Paus Fransiskus dalam berbagai seruannya telah menunjukkan bagaimana kasih dapat menjangkau lintas batas agama, ras, dan bangsa. Ia membuka pintu-pintu dialog antar iman, bukan dengan kecemasan teologis, tetapi dengan keberanian moral dan kelembutan spiritual. Ia lebih memilih menjembatani daripada membatasi. Sosiolog Sigmund Bauman menulis tentang moralitas sebagai tanggapan kita terhadap kehadiran sesama. Dalam semangat ini, Paus Fransiskus menghidupi imannya sebagai moralitas yang menjawab penderitaan dunia. Dan kini, di hari ketika umat Kristen di seluruh dunia berseru, Kristus telah bangkit, Paus memilih untuk diam, menanggalkan jubah duniawinya dan mengikuti Tuhannya dengan tubuh yang faham, tetapi warisan yang tetap hidup. Kematian Paus Fransiskus bukan hanya penutup sebuah kepemimpinan, ia adalah pesan transenden tentang bagaimana hidup yang dijalani dalam cinta akan berakhir dalam cahaya. Seolah ia berkata kepada dunia,
menyertai kalian hingga Paskah. Kini biarkan aku pulang. Selamat jalan Paus Fransiskus. Engkau telah menyala bagi dunia, dan kini biarkan terang Paskah menyambutmu pulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbarui syahadat iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Saudaraku yang terkasih, telah dikuatkan dan diteguhkan oleh sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, bruder, frater, biarawan, biarawati, serta semua pelayan sakral, curahkanlah rahmat kesehatan dan jagalah keselamatan jiwa dan raga mereka. Semoga mereka selalu setia dalam menjalankan tugas kegembalaan di dunia ini seturut teladan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara dan bangsa Indonesia, mohon rahmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami Prabowo dan setiap pejabat pemerintahan agar mampu bertindak adil, bijaksana dan bertanggung jawab. Lindungilah dan jauhkanlah negara kami dari segala mara bahaya, penyakit dan bencana alam. Curahkanlah rahmat persaudaraan agar tercipta rasa toleransi dan menghormati dalam setiap perbedaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, khususnya bagi negara yang saat ini sedang terjadi peperangan, mohon curahkan rahmat kebijaksanaan dan kasih agar peperangan dihentikan sehingga dunia menjadi damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi 200 saudara-saudari yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberkati usaha pengobatan yang mereka lakukan agar memperoleh kesembuhan karena kerahiman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa orang yang meninggal, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa para bayi korban aborsi, dan jiwa-jiwa para imam, bruder dan suster di seluruh dunia, secara khusus bagi kami berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang meninggal pada tanggal 21 April 2025, dan juga bagi korban bencana alam dan peperangan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi 17 jiwa yang telah berpulang dalam kemuliaan. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwa-jiwa mereka dan menggabungkan mereka dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan seseorang yang mohon rahmat kebahagiaan kekal, kehidupan dan kebahagiaan abadi di surga, untuk Bapak Suci Paus Fransiskus yang kami bantu Tuhan,
kita berdoa bagi anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon